Nah, tadi pagi itu kan saya tidak tahu karena memang kejadian ini kayaknya di jam 6 atau bisa jadi di jam 6 kurang. Karena kan saya juga dari rumah adalah jam 6 sekian. Nah, saya dapat informasi dari guru, kemudian penjaga sekolah yang nelpon saya bahwa sekolah ini digembok katanya oleh ahli waris. Gitu. Sehingga saya pun pagi-pagi saya juga walaupun pemegang kebijakan di sekolah, tetapi saya juga nggak bisa menuntutkan segala sesuatu oleh saya sendiri. Akhirnya tadi pagi itu saya juga lapor ke Dinas Pendidikan, terutama ke Pak Korwas gitu, karena beliau sebagai pengawas bina di saya gitu. Akhirnya saya laporan, Pak Korwas yang menelpon ke Dinas Pendidikan, dan sehingga anak-anak diinformasikan untuk melaksanakan PJJ. Demikian. Tapi tadi sempat anak-anak ke sekolah, Pak? Sempat, sudah ada yang di dalam ruangan dan masih ada di luar. Yang dikhawatirkan itu kan di sini tuh daerah ramai. Nah, saya tuh takut terjadi chaos pertama, kedua takutnya terjadi kecelakaan gitu untuk anak-anak gitu. Sehingga saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dibubarkan saja anak-anak untuk melaksanakan PJJ. Jadi penggemukan ini tidak ada koordinasi terlebih dahulu gitu ya? Tidak ada informasi kepada sekolah, gitu, terutama kepada saya sebagai kepala sekolah di sini. Kalau soal spanduk dan tulisan-tulisan ini? Sama, itu pun ini sudah ada lebih dari 1 bulan mungkin ya, spanduk ini gitu. Mereka datang pas hari Minggu kalau tidak salah, itu kan hari libur. Saya juga lagi di rumah gitu, keadaannya. Gitu. Saya juga sama, berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan. Kebetulan waktu itu saya dengan Pak Kasih ya, Pak Al, Pak gitu. Dengan Pak Al itu, Pak Al membicarakan kalau Bapak mau ke sekolah silahkan, kalaupun tidak lihat aja, pantau kepada yang ada di sekolah. Akhirnya daripada saya datang ke sekolah kan, lumayan dari rumah saya jauh sekali kan. Kalau lebih baik udah pantau saja, kalau ada apa-apa gitu, baru mungkin nanti saya yang turun. Kalau ini gerbang sampai bisa dibuka kembali gimana ceritanya? Ya tadi tuh di gerbang saya juga nggak tahu, karena juga saya tadi tuh jam 7 lebih gerbang ini akhirnya dibuka oleh ahli waris. Gitu. Tadi juga ada insidensi sedikit dengan guru, dengan Ibu Sani ya, terkait ini. Itu kan mereka dari ahli waris juga mengatakan bahwa kenapa anak-anak di PJJ-kan kan gitu. Akhirnya oleh Bu Sani dijelaskan bahwa anak-anak di PJJ-kan dikhawatirkan itu, yang seperti hal yang saya katakan. Terus kemudian kan Bu Sani juga mengatakan itu perintah dari kepala sekolah untuk melaksanakan PJJ pada waktu itu. Nah, tadi juga saya sudah didatangi oleh Pak Sekdis, termasuk dengan Pak Korwas. Insya Allah saya juga akan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dulu seperti apa pembelajaran itu, apa nanti bisa di masjid atau di mana, karena dari awal sebelum ada insiden ini kami pun sudah berkoordinasi dengan SD 148 gitu ya. Kalau dengan SD 200 juga sudah berkoordinasi, tapi orang tua banyak yang protes karena jauh Pak, karena kan masyarakat sekitar gitu. Akhirnya ketika dengan 148 mereka mau untuk melaksanakan pembelajaran di sana, dialihkan untuk sementara kalau tidak ada insiden lagi gitu. Kalau terjadi insiden lagi gitu, jadi nanti kita akan ke sana. Kalau misalnya tidak, ya kita sampai kita direlokasi, mungkin masih di sini. Pak, PJJ sampai kapan Pak? Mungkin nanti kita lihat kondisional aja mungkin PJJ. Pak, ini tuh sudah berlangsung berapa lama sih Pak kegiatan ini? Kalau kejadian ini sih udah berapa kali? Sekarang itu dengan ketiga kalinya digembok itu. Dari tahun berapa Pak? Tahun dari 2000-an ke sini lah, zaman masih Pak Ridwan Kamil, masih jadi wali kota beliau juga, gitu. Belum jadi gubernur. Pak, ini dampak ke anak-anak gimana sih Pak? Secara psikologis, mental, dan untuk guru? Ya, itulah yang kita khawatirkan, terutama dari Dinas Pendidikan pun seperti itu. Kenapa kita juga mem-PJJ-kan anak-anak, takutnya seperti itu. Dan yang kita informasikan hanya orang tua lah. Anak-anaknya tidak diinformasikan. Karena memang kejadian ini bukan sekarang aja. Gitu.
anak-anak angkatan lalu pun pasti mereka sudah tahu